Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Film kali ini menceritakan kisah Yusuke, seseorang remaja yang direkrut menjadi detektif astral. Ia memiliki tugas untuk membasmi iblis di bumi. Dan bagaimanakah alur ceritanya? Apakah ia mampu membasmi iblis-iblis yang datang ke bumi itu? Still in Nox TV. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang siswa bernama Yusuke Urameshi yang tampak kebingungan melihat tubuhnya diangkat oleh para petugas medis. Tak lama kemudian, sahabat Yusuke yang bernama Keiko juga datang ke tempat itu sambil menangis. Yusuke pun mencoba memanggil Keiko, namun Keiko sepertinya tidak melihat keberadaannya. Hal ini pun akhirnya membuat Yusuke sadar bahwa dirinya telah meninggal dunia dan kini ia sebagai arwah hanya perlu menunggu malaikat kematian datang menjemputnya. Lantas bagaimanakah cerita di balik kematian Yusuke? Jadi 4 jam sebelumnya, Yusuke masih berada di sekolah seperti siswa pada umumnya. Hari itu Yusuke menyelamatkan seorang siswa bernama Kirino yang sedang dipalak oleh beberapa anak nakal. Sayangnya Pak Guru datang di saat yang tidak tepat sehingga ia pun mengira Yusuke sebagai pelakunya. Memang karena penampilan dan sikapnya yang cuek, Yusuke seringkali dicap sebagai anak nakal oleh guru-guru di sekolahnya. Jadi tak heran Pak Guru sering memarahinya walaupun terkadang Yusuke tidak melakukan kesalahan apapun. Karena merasa kesal, Yusuke pun bolos sekolah dan pulang ke rumahnya. Di rumah, sang ibu sedang menonton siaran televisi yang menampilkan interview dengan seorang pengusaha bernama Sakio. Dalam interviewnya, Sakio berencana membangun hiburan di sebuah lubang besar misterius yang terletak di kota Sarayashiki. Setelah itu, Yasuke bertemu dengan sebuah geng yang dipimpin oleh Kuzuma Kuwabara. Kuwabara datang untuk balas dendam karena merasa tidak terima telah dikalahkan oleh Yusuke sebelumnya. Meskipun hanya sendirian, Yusuke nyatanya mampu mengalahkan Kuwabara sekali lagi. Hal ini pun membuktikan bahwa Yusuke memang memiliki kemampuan bela diri yang sangat baik. Scene lalu beralih memperlihatkan seekor serangga yang keluar dari lubang besar. Serangga itu kemudian terbang dan masuk ke dalam hidung seorang supir yang sedang marah. Karena kondisi jalanan yang macet, supir itu pun tiba-tiba bertingkah sangat aneh, seolah-olah ia dirasuki oleh iblis. Ia kemudian mengendarai truknya dengan brutal dan menabrak apapun yang ada di depannya. Truk itu kemudian melaju dengan sangat kencang melewati jalanan pasar yang saat itu sedang ramai-ramai. Orang-orang pun berlari ketakutan menghindari truk tersebut dan saat truk itu akan menabrak seorang anak kecil, Yasuke berlari menyelamatkannya dan mengorbankan nyawanya sendiri. Jadi itulah alasan mengapa Yasuke terluka dan berakhir meninggal dunia. Diceritakan zaman dulu dunia manusia dan dunia iblis saling terhubung. Manusia yang masuk ke dunia iblis akan menjadi korban yokai, sementara yokai yang masuk ke dunia manusia akan memangsa para manusia. Kemudian dunia arwah membuat batasan di antara dua dunia tersebut sehingga dapat memisahkan antara dunia manusia dan dunia iblis. Dari sinilah kita bisa menyimpulkan kalau lubang besar di tengah kota itu gerbang pemisah antara dunia manusia dan dunia iblis. Arwah Yusuke kemudian dihampiri oleh seorang pemandu dunia arwah yang bernama Botan. Botan mengatakan bahwa kematian Yusuke sebenarnya tidak diprediksi oleh dunia arwah karena mereka tak menyangka seseorang berandalan seperti Yusuke akan mati karena menyelamatkan seorang anak kecil. Botan kemudian mengajak Yusuke ke dunia arwah untuk bertemu dengan bosnya yang bernama Koenma. Di sana ia menawarkan Yusuke untuk menjadi seorang detektif dunia arwah dengan imbalan bahwa ia nantinya akan dihidupkan kembali. Yusuke akan bertugas untuk memecahkan semua kasus tentang yokai yang ada di dunia manusia. Salah satu kasus yang baru saja terjadi adalah kemunculan yokai serangga yang bernama Makaisu. Mendengar penjelasan
urusan itu, Yusuke langsung menolak mentah-mentah tawaran dari Koenma. Yusuke bukanlah tipe orang yang suka diperintah. Lagi pula, ia yakin semua orang pasti senang atas kematiannya. Shin lalu beralih memperlihatkan Sakyo yang menemui seseorang bernama Tarukane. Sakyo yang memiliki tempat perjudian membantu Tarukane untuk menang karena ternyata Sakyo membeli lubang besar itu dari Tarukane. Di hari pemakamannya, Yasuke melihat anak-anak nakal lagi-lagi memalaki Rino. Namun sayangnya kali ini Yasuke tidak bisa berbuat apapun. Ia juga melihat Kuwabara dan gengnya yang datang memprotes Yusuke karena mati begitu saja sebelum Kuwabara bisa membalas dendam. Selain mereka, ada juga si anak kecil yang diselamatkan oleh Yusuke. Anak kecil bernama Masaru itu berharap bisa berterima kasih langsung pada Yusuke yang telah menyelamatkan nyawanya. Malam harinya, anak-anak nakal itu masih saja membuli Kirino. Bahkan saat itu si pemimpin geng berniat membakar Kirino. Namun tiba-tiba Kirino dirasuki oleh Makaizu. Kirino kemudian mengamuk dan menghajar semua anak-anak nakal itu. Teriakan Kirino itu juga didengar oleh Kuwabara dan gengnya yang langsung berlari ke lokasi tersebut. Saat itu Kirino yang mengamuk menjatuhkan sebuah motor yang bahan bakarnya mengalir ke korek api yang masih menyala. Alhasil saat Kuwabara dan gengnya datang, motor itu pun meledak dan terjadilah kebakaran. Di tempat lain, Yusuke berkata pada Botan kalau ia ingin dihidupkan kembali. Alasannya karena ia tak tega melihat Keiko dan ibunya menangis. Botan pun bersemangat dan langsung memberitahukannya kepada Koenma. Koenma berkata pembangkitan Yusuke telah berhasil, namun kini situasinya sedang dalam bahaya. Pasalnya, kebakaran yang disebabkan oleh Kirino kini mulai bergerak ke arah rumah Yusuke. Benar saja, saat itu ibu Yusuke sedang diselamatkan oleh beberapa orang karena ia terus memaksa masuk dan mengatakan bahwa Yusuke masih hidup. Karena hal itu, Keiko pun nekat masuk untuk menyelamatkan tubuh Yusuke. Arwah Yusuke yang datang segera menyusul Keiko dan melihat Keiko telah pingsan sambil memeluk tubuhnya. Saat atap rumah akan jatuh menimpa Keiko, arwah Yusuke otomatis menahannya. Entah dari mana kekuatan itu berasal. Yang pasti Yusuke rela melakukan apapun perintah Koenma, asalkan ia bisa segera dihidupkan demi bisa menyelamatkan Keiko. Tepat saat itulah Yusuke akhirnya berhasil hidup kembali dan membawa Keiko keluar dari rumahnya. Setelah menyelamatkan Keiko, kini Yasuke mendapatkan tugas penting, yaitu menyadarkan Kirino dari yokai Makaizu. Di lokasi kejadian, Kuwabara dan teman-temannya berusaha menyadarkan Kirino yang terus mengamuk. Yusuke pun datang menyelamatkan Kuwabara. Yusuke berkomunikasi dengan Koenma dan bertanya bagaimana cara menyadarkan Kirino. Koenma menjawab satu-satunya cara adalah dengan menggunakan Reryoku, yaitu energi arwah berbentuk cahaya biru yang sebelumnya digunakan Yusuke saat menyelamatkan Keiko. Tapi masalahnya di sini, Yusuke tidak mengerti bagaimana cara mengaktifkan kekuatan tersebut karena sebelumnya kekuatan itu muncul secara spontan. Kini hanya berbekal ilmu bela diri biasa, Yusuke harus bisa menyadarkan Kirino yang saat itu semakin parah. Tubuh Kirino perlahan-lahan mulai dikuasai oleh Makaizu sehingga wajah dan tangannya berubah mengerikan. Jika tidak segera diatasi, maka Kirino juga akan berubah menjadi yokai. Karena hal itu, Kirino pun menjadi semakin kuat dan tidak terkendali. Ia menyerang Yusuke terus-menerus sehingga Yusuke terluka di beberapa bagian tubuhnya. Meskipun begitu, Yusuke tetap tidak menyerah dan berusaha menjalankan tugasnya dengan baik. Kirino kemudian menarik sebuah tabung gas yang akhirnya meledak dan membuat mereka berdua terpental. Yusuke pun berusaha bangkit dan menahan tubuh Kirino sambil berusaha menyadarkannya. Dengan sedikit sisa-sisa kesadaran, Kirino memohon pada Yusuke untuk diselamatkan.
Perkataan itu pun sukses membangkitkan kekuatan di tubuh Yusuke, dan dengan satu pukulan Yusuke berhasil mengeluarkan Yokai Makaisu dari tubuh Kirino dan langsung membunuhnya. Scene lalu beralih memperlihatkan para bangsa iblis yang membantai banyak manusia. Di antara para iblis itu ada 3 iblis pencuri, yaitu Goki, Kurama, dan Hiei. Mereka datang ke tempat itu untuk mencuri 3 benda pusaka yang selama ini dijaga di dunia arwah. Ketiga benda itu antara lain bola penghisap jiwa, cermin yang bisa mengabulkan permintaan, dan yang terakhir adalah sebilah pisau. Jadi inilah tugas kedua untuk seseorang detektif arwah, yaitu Yusuke. Masalahnya Yusuke masih belum bisa menguasai Reigan secara maksimal. Dengan kondisi seperti itu, Koenma dan Botan tidak yakin Yusuke bisa mengalahkan ketiga iblis tersebut. Tak lama kemudian mereka pun mendapatkan pemberitahuan tentang Goki yang sudah mulai bergerak menyerap jiwa-jiwa anak kecil. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, Yusuke tidak takut berhadapan dengan Goki walaupun ia belum menguasai Reigan. Bahkan Yusuke malah bersemangat mencari keberadaan Goki. Setelah mencari di sekitar komplek, Yusuke pun akhirnya bertemu dengan Goki di tempat rongsokan mobil, dan di sanalah pertarungan sengit antara Yusuke melawan Goki akhirnya dimulai. Goki yang merupakan iblis yang sangat kuat mampu dengan mudah mengalahkan Yusuke yang tidak memiliki kekuatan apapun. Lagi-lagi hanya dengan mengandalkan kemampuan bela dirinya, Yusuke mampu menghindari setiap serangan dari Goki. Di tengah pertarungan itu, Yusuke sempat melihat salah satu iblis pencuri lainnya, yaitu Kurama, yang hanya diam menatap pertarungan dari kejauhan. Meskipun begitu, kekuatan Goki memang sangat sulit untuk dikalahkan. Saat Yusuke akan dibunuh, Masaru tiba-tiba datang dan melemparkan bolanya ke arah Goki. Goki tentu saja senang melihat Masaru karena ia memang sedang lapar dan ingin memakan jiwa anak-anak. Goki kemudian dengan cepat menyerap jiwa Masaru dan bersiap memakannya. Yusuke tentu saja tidak membiarkan hal itu terjadi. Hingga tanpa sadar, kekuatan Reiganya pun aktif dan ia pun berhasil mengalahkan Goki serta menyelamatkan jiwa semua anak-anak. Di waktu yang sama, kita pun diperlihatkan kediaman Tarukane. Di dalam rumahnya, Tarukane mengurung seseorang yang air matanya bisa berubah menjadi batu permata. Batu itu kemudian diserahkan pada anak buahnya untuk dijual dengan harga yang sangat mahal. Setelah Tarukane pergi, salah satu pengawalnya mengobati luka tahanan itu dan berjanji bahwa ia akan berusaha membebaskannya. Di tempat lain, Kuwabara mengikuti Yusuke karena ia bisa melihat Botan saat teman-temannya yang lain tidak bisa melihatnya. Yusuke kemudian tidak sengaja melihat Kurama di dalam pasar, dan saat itu Kurama terlihat membeli setangkai bunga. Bunga itu kemudian dibawa oleh Kurama ke sebuah rumah sakit. Siapa sangka di sana Kurama menjenguk ibunya yang sakit parah. Meskipun berasal dari dunia iblis, dahulu Kurama sempat terluka dan bersembunyi di dalam rahim seorang wanita. Awalnya ia berniat pergi setelah kekuatannya pulih, namun ia tak mengerti bagaimana bisa iblis sepertinya malah merasakan keterikatan batin dengan seorang manusia. Kurama pun mengatakan cermin yang ia dapatkan akan ia gunakan untuk menyembuhkan sang ibu, dan ia berjanji setelahnya ia akan mengembalikan cermin itu kepada Yusuke. Dan ternyata semua pembicaraan itu juga didengar oleh Kuwabara yang sejak tadi terus mengikuti Yusuke. Cerita Kurama itu pun membuat Yusuke tersentuh, namun saat mengetahui bahwa cermin itu akan mengambil jiwa seseorang yang membuat permintaan, ia pun langsung berlari untuk menghentikan Kurama. Sesampainya di rumah sakit, Kuwabara berusaha menahan Yusuke karena ia tak ingin Yusuke terkena dampak dari kekuatan cermin itu. Meskipun begitu, Yusuke tetapi tidak peduli dengan nekat masuk ke dalam cermin untuk menyelamatkan Kurama. Kurama yang sangat menyayangi sang ibu mengaku tidak peduli jika jiwanya diambil. Namun Yusuke berkata bahwa ia yakin ibu Kurama tidak akan bahagia jika mengetahui bahwa dirinya selamat dengan mengorbankan jiwa
jiwa putranya. Alhasil Yusuke pun meminta pada cermin itu untuk mengambil setengah jiwanya agar ia dan Kurama bisa selamat. Berkat hal itu, ibu Kurama pun akhirnya sehat. Begitu pula dengan Kurama dan Yusuke yang masih tetap hidup. Kuwabara yang merasa bangga karena keputusan yang diambil oleh Yusuke tanpa sadar. Hal ini membuat mereka yang awalnya rival kini malah menjadi akrab satu sama lain. Di waktu yang sama, satu iblis pencuri yang masih tersisa, yaitu Hiei, terlihat mencari keberadaan batu permata yang akan dijual oleh anak buah Karukane. Dengan kekuatannya, ia pun berhasil melacak batu itu dan mengambilnya dari anak buah Karukane. Mengetahui batunya telah hilang, Tarukane pun langsung marah besar. Ia pun langsung menelpon Sakyo dan berniat membatalkan kontrak pembelian lubang besar. Sakyo pun meminta Tarukane untuk tidak mengambil keputusan secara gegabah. Ia pun mengundang Tarukane untuk datang ke rumahnya, dan ia berjanji akan memberikan batu permata serta melindunginya dari yokai. Saat itulah Sakyo yang memberikan tugas baru untuk seorang yokai bernama Toguru, yang ternyata Sakyo dan Tarukane sama-sama mengetahui tentang keberadaan yokai, dan mereka sepertinya memanfaatkan para yokai untuk mendapatkan keuntungan, dan film pun bersambung.